Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna, dan berkata kami Allah, ya Adamu, wahai Adam, uskun, bertempat tinggallah kalian. Mohon maaf ya. Uskun, bertempat tinggallah kamu Adam. Anta, ya kamu. Jadi anta itu posisinya sebagai takkid ya, penguat dari kata uskun itu. Wa zaujuka, dan pasanganmu. Ini adalah istrinya, yaitu Hawa. Al jannata, pada surga. Surga di sini bukan surga pembalasan, itu bukan. Artinya hanya surga langit lah. Ya. Dan kami berkata, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu, ya kamu. Bahasanya seperti itu. Bertempat tinggallah kamu, ya kamu, dan istrimu di surga. Jadi surga di sini ini surga langit. Jadi bukan surga jaza. Ya. Kalau surga jaza itu adalah surga pembalasan. Jadi orangnya beramal dulu. Nah, baru dibales dengan surga jaza. Yes, ini surga langit yang disiapkan untuk tempat tinggal Adam dan istrinya. Wakula, dan makanlah kamu berdua, Adam dan Hawa, minha, dari jannah, rogotan, secara luas. Jadi rogotan secara luas. Jadi aklan wasian. Aitsu si'tuma, dimanapun berkehendak kamu berdua. Wala takroba, dan jangan mendekati kamu berdua, Adam dan Hawa, hadhihi sajarah, pada ini pohon. Nah, hadhihi sajarah ini kalau dalam surat Toha ayat 120 oleh iblis disebut sajaratul khuldi, pohon kekekalan. Itu yang menyebut iblis loh ya, bukan Allah. Ya, sajaratul khuldi wa mulkal la yabla. Nah, kan gitu kan. Pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan hancur. Nah, itu surat Toha ayat 120. Fatakuna, maka ada kamu berdua, Adam Hawa, iku minad dholimin, termasuk orang-orang yang dolim. Dolim itu makna aslinya adalah wat usai fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lah, dolimnya Adam Hawa dalam konteks ini adalah buah pohon tersebut yang seharusnya tidak dimakan malah dimakan.
Nah itu, jadi dolim ini adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Buah yang seharusnya tidak dimakan karena dilarang oleh Allah, malah dimakan karena bujuk rayu dari iblis. Itu dolimnya di situ. Sehingga Adam dan Hawa menjadi nentang Allah dalam konteks ini. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, kalau proses terciptanya Hawa, insya Allah ya sudah tahulah. Ya. Jadi ada sebagian riwayat menyebutkan Adam itu kesepian di surga, lontang lantung, tolah toleh, ya kan, nggak ada temannya. Terus oleh Allah ditidurkan. Nah ini bedanya surga yang ditempati Adam Hawa dan surga jaya ini termasuk. Kalau surga jaza yang nanti ditempati orang-orang mukmin itu tidak ada tidur. Ya, tidak ada tidur. Kalau surga yang ditempati Adam Hawa ini ada tidurnya. Beda, ya. Terus kalau surga yang ditempati Adam Hawa ini ada potensi Allah marah. Kalau surga jaza, surga pembalasan, Allah tidak akan marah untuk selama-lamanya. Beda kelas. Walaupun lafadznya sama-sama jannah, surga. Tapi beda. Jadi Adam tidur, terus diambil tulang dilaknya. Orang Indonesia mengartikan tulang rusuknya. Terus diciptakan Hawa. Begitu bangun, Hawa itu sudah ada. Ya, Hawa sudah ada. Nah, ini sebagai proses kelengkapan bukti kekuasaan Allah. Itu proses kelengkapan bukti kekuasaan Allah. Allah mampu menciptakan manusia, ada bapaknya, ada ibunya. Contohnya ya umumnya manusia. Terus Allah juga mampu menciptakan manusia tanpa bapak, juga tanpa ibu. Siapa? Adam. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ibu. Hawa. Nah, Allah juga mampu menciptakan manusia tanpa bapak. Nabi Isa. Nabi Isa. Itu ya. Itu proses kelengkapannya seperti itu. Terus kemudian kata sajaratul hadhihi sajarah ini kalau dalam riwayat ya macam-macam. Ada yang mengatakan pohon itu pohon gandum, ada yang menjelaskan itu pohon anggur juga ada yang menjelaskan apel juga ada. Tapi semuanya itu diambil dari kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel, ya, sehingga muncul perbedaan pendapat itu.
Ada yang mengatakan gandum, ada yang mengatakan anggur, ada yang mengatakan apel. Nah, terus di Quran dijelaskan tidak, secara spesifik tidak dijelaskan. Karena tidak penting memang. Kalau penting pasti dijelaskan. Nah, kita harus jeli itu. Harus jeli. Ini ada nas dalam Al-Quran ataukah kisah Israiliyat. Bisa dipahami di sini? Fa'azallahuma, maka mentergelincirkan. Kalau bahasa Jawanya melesetake, kepleset. Nah, fa'azallahuma, maka mentergelincirkan. Huma, pada keduanya, sopo asaitonu, setan. Setan ini artinya ya iblis. Orangnya sama seperti di ayat 34 ya, fasajadu ila iblis. Di ayat 34 dia disebut iblis. Di ayat 36 dia disebut setan. Bener nggak? Bener ya? Di ayat 34 dia disebut iblis. Di ayat 36 dia disebut setan. Kenapa penyebutannya berbeda? Karena konteks ceritanya berbeda. Dia disebut iblis, itu konteks ceritanya adalah menentang perintahnya Allah. Karena iblis itu artinya adalah ablasa minar rohmah. Jadi kasih sayang, dia putus asa dari kasih sayangnya Allah. Maka dia dipanggil dengan sebutan iblis. Lah, di ayat 36 dia dipanggil setan karena konteks kejahatannya terhadap Adam dan Hawa. Bisa dipahami di sini ya. Jadi di ayat 34 itu disebut iblis, di ayat 36 disebut setan. Disebut iblis karena menentang perintah Allah, disuruh sujud tidak mau. Ya. Nah, iblis itu artinya adalah putus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Disebut setan ini dalam konteks kejahatannya terhadap Adam dan Hawa. Lah di ayat 36 ini fa'azallahumas syaitonu anha. Jadi dia, si setan itu membuat Adam Hawa tergelincir. Ya, tergelincir. Tergelincir dari surga. Karena memang sejak awal dia ini sudah nggak seneng dan pengen berbuat jahat kepada Adam dan Hawa. Sampai kapan ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bisa dipahami ya? Iya. Ya,
disebut iblis karena tidak taat perintahnya Allah, disuruh sujud nggak mau. Disebut setan karena dia jahat terhadap Adam dan Hawa. Fa'akhrajahuma, maka mengeluarkan dia setan huma pada keduanya Adam Hawa mimma dari apa-apa karena yang ada keduanya Adam Hawa fihi di dalam ma di sini ma kenikmatan, jadi ma minan naim, maka setan ya, dalam konteks yang lain iblis ya, mampu mengeluarkan Adam Hawa dari kenikmatan yang selama ini keduanya ada di dalam kenikmatan tersebut. Kenikmatannya apa? Dijelaskan di ayat 35 tadi. Pertama, disuruh masuk ke dalam surga. Yang kedua, bisa makan dimanapun sesuka hati. Ya kan? Wakulna, dan berkata kami Allah, ihbitu, turunlah kalian turun ke bumi ya, turun ke bumi. Kaliannya ini kalian manusia, jadi rujukannya kepada manusia karena memang sudah menjadi takdir dari Allah nanti Adam Hawa ini punya keturunan ya. Jadi ihbitu, turunlah kalian ke bumi ya, kalian berdua dan keturunan yang nanti akan muncul itu disuruh tinggal di bumi, tidak disuruh tinggal di planet Mars. Ya, nggak bisa manusia tinggal di selain bumi, itu nggak bisa. Itu bohong semua, itu bohong. Apalagi tinggal di bulan, wah malah ngelantur. Ngelantur itu namanya ya. Jadi ihbitu ilal ard, ba'dukum utawi sebagian kalian, Adam Hawa dan keturunannya ya. Li ba'din, pada sebagian yang lain, iku aduun, musuh ya, musuh. Yes, kodratnya manusia itu bermusuhan ya. Beda agama ribut ya, beda agama ribut. Nah terus kalau agamanya sudah sama masih ribut karena beda aliran. Ya kan? Nanti alirannya sama masih ribut, masih rebutan dadi takmir. Ya kan? Yes, memang takdirnya seperti itu. Ba'dukum li ba'din adu. Sehingga yes, terjadi peperangan, terjadi pembunuhan, terjadi pukul-pukulan, ya, terjadi usir-usiran dan lain-lain. Ya. Yes, itu kodratnya manusia tinggal di bumi seperti itu.
Dan bersyukurlah orang yang bisa bersatu, berkumpul di dalam keimanan. Tuh. Walakum dan iku bagi kalian fil ardi di dalam bumi, mustaqorrun utawi tempat menetap, tempat tinggal. Dan bagi kalian di bumi itu ada tempat tinggal di situ. Terserah mau tinggal di mana, di Surabaya kah, di Jakarta kah, di Amerika kah, tinggalnya ya di situ, ya sudah. Wa mataun dan kesenangan, wa mataun dan kesenangan ilahunin sampai waktu. Jadi waktu di sini adalah waktu kematian. Dan bagi kalian di bumi itu ada kesenangan. Bisa makan enak, bisa minum seger, bisa tidur nyenyak, bisa punya istri, punya anak, ada kesenangan di situ. Sampai kapan? Ya sampai tiba waktunya dipanggil oleh Allah. Nek wis mati ya wis. Nek wis mati ya wis. Bisa dipahami ya. Jadi ilahin artinya ilal maut, sampai mati. Wes manggono ning bumi terus yes golek kesenengan ning kono. Sampai kapan ya? Sampai matimu ning kono. Ya sampai matimu. Ya. Ora enek ceritane pindah ning Mars wis, ora enek. Pindah ning bulan apa meneh. Ya, ndak bisa itu. Kemudian ini ada suatu riwayat ya. Wa anil Hasan al Basri qala uhbita Adamu bil Hindi. Ada riwayat dari Hasan al Basri bahwa Nabi Adam itu diturunkan di India. Di India. Jadi pas diturunkan dari surga itu Adam itu menolak sebenarnya, tapi nggak mau harus diturunkan. Akhirnya ngeranggeh, apa bahasanya itu, meraih tanaman-tanaman surga itu. Karepe ngono berot. Makanya anak turunnya akeh sing berat ya. Lah, dia itu turun dengan menggenggam berbagai macam daun surga. Terus dedaunan itu tumbuh di dunia. Tumbuh di dunia sehingga menjadi bahan obat. Tanaman-tanaman obat itu asal usulnya ya karena Adam berat itu tadi. Diturunkan ke surga nggak mau meraih apa? Daun-daun surga itu. Nah, sampai di bumi bisa tumbuh, bisa menjadi tanaman obat. Nah, kalau memang cari tanaman obat yang manjur betul ya di India sana. Ya kalau sudah sampai tanah Jawa, sudah sampai itu ya sudah dibudidayakan namanya. Jadi Adam diturunkan di India. Wahawa bijiddah. Nah, sedangkan Hawa itu diturunkan di Jeddah. Jeddah sekarang
ikut Arab Saudi, ya, Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Jeddah artinya nenek. Mbah wedok, mbah putri, ya, nenek. Wa iblis bi bidus tumisan, di wilayah Dustumisan, minal Basroh ala Amyal. Dustumisan itu suatu wilayah, kalau dari Basroh itu beberapa mil, ya. Jadi dekat Basroh. Basroh itu kalau sekarang ikut negara Irak, ya. Wa uhbital al-hayatu bi asbahan. Yang keempat, ular. Nah, ular diturunkan di Asbahan, di negeri Asbahan. Loh, ular kok melok-melok, kena apa iki? Hah? Ular kenapa kok ikut-ikut diturunkan? Karena waktu iblis menyelinap masuk ke surga untuk nipu Adam Hawa, itu masuk ke badannya ular. Jadi merasuk ke badannya ular. Nah, sehingga bisa menyelinap masuk. Jane ya mesakne ulone iki. Jadi korban. Ya. Bisa dimengerti ya. Jadi ada 4 yang diturunkan. Adam di India, Hawa di Jeddah, iblis di Dustumisan, yang keempat ular di Asbahan. Jadi iblis itu diturunkan di Dustumisan. Dustumisan itu kalau dari tanah Basroh, Irak, itu beberapa mil lah. Jadi beberapa mil dari tanah Basroh. Nggak tahu kalau sekarang ganti nama, nggak tahu. Karena yang namanya kota itu kadang ganti nama. Seperti kata Bukhara, sekarang apa? Jadi Uzbekistan. Ya. Dan Bukhara itu kan Imam Bukhari kan dari situ. Disebut Bukhari karena memang berasal dari Bukhara. Ya. Jadi kota, negara itu kadang namanya tetap dari dulu sampai sekarang, ada yang berubah. Mekah itu tetap dari dulu sampai sekarang. Kalau Madinah itu berubah. Dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah namanya Yasrib. Ya, sekarang ganti nama Madinah. Ya bukan sekarang sih, ya sejak Nabi Muhammad hijrah diganti nama Madinah. Basroh itu sampai sekarang sama. Basroh, Kufah sampai sekarang sama. Ada desa itu namanya desa, mohon maaf, desa Matamu. Desa Matamu. Ceritanya ya lucu. Ada orang tanya, Pak, ini desa apa? Matamu. Salah paham, dipikir dipisui kan.
akhirnya berantem. Lah yang berantem itu namanya Pak Singo. Sehingga desanya diubah menjadi Singopadu. Ada ceritanya seperti itu. Jadi Adam di India, ya, terus Hawa di Jeddah, akhirnya mereka bertemu di Jabal Rohmah. Jadi proses pencariannya itu selama 40 tahun. Goleki bojone selama 40 tahun. Jadi, akhirnya ketemu di Jabal Rohmah. Jabal Rohmah itu wilayah Arafah. Di wilayah Arafah. Jabal Rohmah itu secara arti adalah gunung kasih sayang. Karena disitulah ketemu Adam dan Hawa. Makanya ya ada sebagian orang Indonesia kalau haji itu pengen jodoh, ya, atau mendoakan orang biar cepet jodohnya, itu berdoanya di Jabal Rohmah itu. Tapi ya sebenarnya tidak harus di situ berdoa. Tidak harus di situ. Jadi terpisah setelah 40 tahun baru ketemu. Setelah 40 tahun baru ketemu. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Fatalako maka menerima pelajaran. Ya, menerima pelajaran. Ada istilah talaki. Ya gampangannya ngomong ya menerima pelajaran. Sopo Adam min rabbihi dari Tuhannya Adam. Kalimatin pada beberapa kalimat. Kalimat di sini adalah yang terdapat di surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi Adam menerima pelajaran dari Tuhannya beberapa kata atau beberapa kalimat. Itu dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 23. Ya. Jadi wahai Tuhan kami mendolimi diri kami sendiri. Ya. Jadi perbuatan dolim itu balik ke dirinya sendiri. Dan saat kita melakukan kedoliman, kemaksiatan, yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Mengakui kesalahan. Ini diakui saja kesalahannya. Ini bedanya antara Adam dan iblis. Sama-sama melakukan kesalahan. Kalau Adam, dia mengakui kesalahan. Ya, saya salah dan kesalahan itu berakibat buruk
pada diri saya sendiri. Di Rabbana dolamna anfusana. Terus wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Seandainya engkau tidak berkenan mengampuni kami dan menyayangi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Ya, menjadi orang-orang yang rugi. Akhirnya fataba maka menerima tobat. Maka menerima tobat siapa Allah alaihi atas Adam. Jadi salah satu syarat tobat itu diterima adalah mengakui kesalahan. Terus termasuk menyesal. Termasuk bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Terus ada kafaroh. Kafaroh itu ya sebagai bentuk pertanggungjawabannya itu. Termasuk kalau kemaksiatannya mengakibatkan kerusakan, dia harus memperbaiki. Mengakibatkan kehilangan, dia harus mengganti. Itu termasuk dalil wa'at bi'is sayyi'ati wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Jadi ikut sertakanlah kebaikan setelah melakukan keburukan. Nanti kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Itu. Innahu sesungguhnya Allah, huwa dia Allah iku at-tawwab, zat yang maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Jadi menerima taubat atas hamba-hambanya dan juga sayang kepada mereka. Bisa dipahami ya? Ya. Kulna berkata kami Allah, ihbitu turunlah kalian minha dari surga, jami'an semuanya itu ya Adam, ya Hawa, ya iblis, dan yang keempat tadi ular. Itu tadi riwayat dari Ibnu Abi Hatim, ya. Riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Fa imma ya'tiyannakum, maka seandainya datang sungguh kum pada kalian. Jadi fa imma, ya, fa imma itu aslinya adalah fa kemudian in, ya, in terus ma. Nah, setelah itu huruf nun itu diidghamkan ke huruf sesudahnya, yaitu mim. Jadi nun mati ketemu mim, secara tajwid hukumnya idgham bi gunah. Gitu kan? Jadi fa imma itu artinya fa itu artinya maka, terus in, ya, nun mati in, terus ma.
Nah, terus nun matinya berhubung ketemu mim maka diidghamkan menjadi fa imma itu. Maka seandainya. Nah, terus ma itu disebut ma zaidah. Dalam ilmu balaghah disebut ma zaidah, ma tambahan, ya, ma tambahan. Sehingga tidak ada maknanya. Tapi fungsinya sebagai penguat dalam kalimat tersebut. Ya, sebagai takkid, sebagai penguat dalam kalimat tersebut. Jadi fa imma ya'tiyannakum, maka seandainya ya, datang sungguh pada kalian minni dariku Allah ya, minni dariku Allah apa hudan suatu petunjuk. Suatu petunjuk ini berupa kitab dan rasul. Jadi hudan bermakna kitabun wa rasulun. Jadi bentuknya adalah kitab dan rasul. Paman maka barang siapa tabi'ah yang mengikuti diaman budaya pada petunjukku, mengikuti petunjukku artinya beriman kepadaku dan beramal dalam rangka taat kepadaku Allah. Fala khaufun maka tiada kekhawatiran alaihim atas mereka. Wala dan tidak hum mereka iku yahzanun susah mereka. Itu di akhirat. Jadi di surga itu sifatnya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi tidak ada kekhawatiran di surga, artinya nggak ada khawatir nggak bisa makan, ya. Nggak ada khawatir nanti rumahnya kemalingan, nggak khawatir motornya hilang, nggak ada seperti itu. Itu bedanya di dunia sama di surga itu. Ya. Terus di surga juga tidak khawatir nanti diusir dari surga. Nggak ada kekhawatiran seperti itu, nggak ada. Kalau di dunia ada kekhawatiran, tinggal di hotel, seminggu mampu bayar, selebihnya nggak mampu, terus diusir betul, diusir betul. Kalau di surga nggak ada kekhawatiran, nggak ada kesusahan juga tidak ada. Jadi dari sisi-sisi seperti ini membandingkan itu ya bisa menambah keimanan. Kami katakan ihbitu minha jami'a, turunlah kalian dari surga semuanya. Ya Adam, ya Hawa, ya iblis dan ular itu tadi. Maka seandainya nanti datang sungguh pada kalian dariku suatu petunjuk berupa kitab dan rasul, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, berarti mengikuti kitab tersebut dan rasul tersebut, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak susah.
Ya, mereka tidak susah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi di akhirat balik lagi masuk surga. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa kita di dunia ini adalah orang asing, orang merantau. Hah? Rumah kita itu di surga. Rumah asli kita itu di surga. Kita di dunia ini hanya merantau, bukan orang pribumi sini. Ya. Lah, orang merantau itu seharusnya segeralah bekerja yang giat. Ya kan? Kalau sudah cukup segera pulang. Maka ada hadis apa? Menjadilah orang asing. Ya, asing. Ya. Jadi jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang melintasi jalan. Yes, itu saja. Jadi artinya apa? Kita di dunia ini ibaratnya hanya merantau. Mau nggak mau, ya kita harus pulang ke rumah kita. Rumahnya mana? Surga. Ojo keblasuk ning neraka. Salah alamat namanya. Bisa pergi nggak bisa pulang namanya. Ya, aja keblasuk ning neraka. Jadi rumah asli kita adalah surga. Kita di sini hanya merantau, kerja yang giat, ya, tirakat sing banter, kerja mempeng tirakat banter. Engko nek sangune cukup, segera pulang. Ya, segera pulang. Pulang dengan kebahagiaan. Ya, pulang dengan kebahagiaan. Jadi kita di dunia ini bukan orang pribumi sini. Ya, kita hanya orang asing. Kita pendatang di sini. Ini bukan rumah kita. Ini bukan rumah kita. Terus kemudian berikutnya, waladina dan orang-orang kafaru yang kafir mereka. Kafir ini ya terhadap hudan itu tadi, sama kitabnya ya berpaling, sama rasulnya juga berpaling, hatinya tertutup memang. Wakadzabu dan mendustakan mereka di ayatina terhadap ayat-ayat kami Allah. Ayat-ayatnya Allah yang benar itu loh dianggap bohong. Itu disebut kadzabu bi ayatina. Mendustakan itu menganggap dusta. Jadi ayat-ayat Allah yang benar, yang hak itu dianggap dusta, dianggap bohong. Jadi Al-Quran itu dianggap dianggap ya kitab ngapusi, podo karo novel, dongeng, apa komik, wis ngono kuwi dianggap ngono tok. Ya. Diwaca, bar diwaca ya wis. Maca komik lak ngono kuwi. Ulaika demikian itu mereka. Iku ashabun nar, para penghuni neraka. Wis mlebu neraka tenan. Nah. Jadi para perantau yang
tidak bisa pulang. Lah petunjuknya pulang tidak dipercayai. Hum mereka fiha di dalam neraka iku khalidun orang-orang yang kekal. Orang-orang yang kekal. Artinya makisuna abadan la yafnauna wa la yakhrujuna. Jadi bertempat di situ untuk selama-lamanya. Mereka tidak mati. Tidak mati. Di neraka itu tidak mati. Dan mereka tidak keluar dari neraka. Yes, di dalam terus. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel. Israel ini adalah Nabi Yakub. Ya, Israel itu adalah Nabi Yakub. Perkara sekarang dijadikan nama sebuah negara, tidak ada urusan. Gitu ya. Nggak ada urusan. Jadi Israel atau Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Lah yang dipanggil di sini adalah para keturunan dari Nabi Yakub. Keturunan dari Nabi Yakub. Ya, yang mana mayoritas kita bicara mayoritasnya saja. Agama mereka kalau tidak Yahudi ya Nasrani. Ya. Agama mereka kalau tidak Yahudi dan Nasrani. Nah, sebelum era Nabi Muhammad, mereka memang betul-betul suatu kaum yang diistimewakan. Mereka adalah suatu kaum yang diistimewakan. Allah mengatakan wa anni faddaltukum alal alamin. Aku memberi keistimewaan kalian mengalahkan seluruh alam. Tuh. Jadi separuh Rasul yang diutus oleh Allah ke dunia itu diutus untuk Bani Israel. Lah separuh yang lain itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ceritanya begitu. Jadi mereka adalah orang-orang istimewa di masanya. Ya, di masanya. Nah, setelah terutus Nabi Muhammad, keistimewaan itu pindah ke Nabi Muhammad dan umatnya, gitu loh. Keistimewaan itu pindah karena memang tidak disyukuri. Ya, karena tidak disyukuri oleh Bani Israel. Dikasih rasul, rasulnya dibunuh. Dikasih kitab, kitabnya disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, diubah. Jadi bahaya itu. Kenikmatan yang tidak disyukuri, maka nikmat itu akan pindah. Nah sekarang keturunan Nabi Yakub, keturunan Israel dipanggil oleh Allah. Ya Bani
Israil, wahai keturunan Nabi Yakub. Udkuru, ingatlah kalian, nikmati pada nikmatku, alati yang an'amtu telah memberi nikmat aku, alaikum atas kalian. Jadi ingatlah nikmatku yang sudah aku berikan nikmat tersebut atas kalian. Nikmatnya apa? Pertama, ya, diselamatkan dari Fir'aun. Itu contohnya, ya, diselamatkan dari penindasan Fir'aun. Terus dibelah lautan itu untuk lewat Nabi Musa dan Bani Israel, ya. Termasuk Bani Israel itu kemana-mana itu dinaungi mendung, nggak kepanasan kayak kita, enggak, ya. Dinaungi mendung. Termasuk di situ diberi makanan manna wasalwa, ya. Mana wasalwa, nanti ada pembahasannya, nggak usah khawatir, ya. Dan masih banyak lagi. Terus pertanyaannya adalah, yang diberi nikmat itu adalah orang-orang Bani Israel di masa lalu, khususnya di masa Nabi Musa. Lah sementara yang diajak omong oleh Al-Quran Bani Israel di masa Nabi Muhammad. Artinya seorang keturunan itu wajib mensyukuri nikmat, walaupun nikmat itu diberikan kepada leluhurnya. Seorang anak wajib mensyukuri nikmat, walaupun nikmat itu diberikan kepada bapak ibunya. Bener enggak? Karena tanpa leluhur kita tidak bisa lahir di dunia. Tanpa leluhur kita tidak bisa lahir ke dunia. Bisa dipahami ya? Ya. Terus fungsi mengingat nikmat agar kita itu rendah diri, rendah hati. Kalau hati kita sudah rendah, kita gampang dituturi. Ya, kita gampang dinasehati. Gampang dituturi, gampang dinasehati. Kalau seseorang itu merasa punya hutang budi. Iya, aku dulu ditolong oleh Allah ini, ya kan? Terus sekarang Allah menasehati aku. Biasanya nurut enggak? Nurut. Biasanya. Tapi nak musuh Bani Israel, wah, repot. Ya, gitu ya. Ya, ya. Yang kedua, wa'aufu, dan menetapilah kalian. Ya. Menetapilah kalian. Ya. Bi'ahdi, terhadap janjiku. Ya.
ufi maka menetapi aku Allah biahdikum terhadap janji kalian. Jadi Bani Israel itu saking istimewanya ya, itu pernah melakukan perjanjian dengan Allah. Pernah melakukan suatu kesepakatan dengan Allah. Kesepakatan dengan Allah. Perjanjiannya, kesepakatannya apa? Nanti kalau ada Rasul yang namanya Muhammad, kalian harus beriman kepada Rasul tersebut. Itu kesepakatannya seperti itu. Ya. Lah sekarang Nabi Muhammad sudah terutus. Mana janjimu? Mana janjimu? Dulu kamu sudah berjanji kepadaku untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau kalian mau menetapi janji tersebut, maka ufi biahdikum, aku akan menetapi janjiku untuk kalian. Kalian aku masukkan ke dalam surga. Jadi alladzi ahadtu ilaikum minas sawab alaihi bidukhulil jannah. Kalian tak kasih pahala, aku masukkan ke dalam surga. Ini Allah nagih janji. Karena memang dulu ada perjanjian. Jadi Allah nagih janji pada Bani Israel karena memang dulu ada perjanjian. Yang ketiga, wa iyaya, dan hanya kepadaku Allah, farhabuni, maka takutlah kalian ni padaku. Yang ketiga, dan hanya kepadakulah kalian supaya takut. Takut jangan sampai janji itu diingkari. Ya, jangan sampai janji itu diingkari. Tuh. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya. Ya. Bani Israel itu Nabi Yakub. Nabi Musa itu juga keturunannya Nabi Yakub. Nabi Musa itu Bani Israel juga. Jadi Nabi Yakub itu punya 12 putra. Ya. 12 putra. Salah satunya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu juga Bani Israel. Ya. Lah dari 12 putra itu, lah nanti muncul kaum yang namanya Bani Israel. Banyak nabi di situ. Nabi dari kalangan Bani Israel banyak. Musa, Harun, Sulaiman, Dawud. Kalau Nabi Ishak itu bapaknya Yakub. Berarti tidak termasuk Bani Israel. Karena dia bapaknya. Ya, bapaknya Nabi Yakub. Jadi kalau Ibrahim itu kakeknya Yakub. Jadi urutannya ya, Ibrahim punya putra pertama Ismail. Lah Ismail ini nanti punya keturunan Nabi Muhammad itu. Ya.
Terus anak kedua Ishak. Ishak punya anak Yakub. Lah Yakub ini Israel. Lah anaknya Yakub ini 12, termasuk Yusuf ini. Lah dari 12 putra ini nanti, nah ini muncul Bani Israel. Para nabinya juga banyak. Termasuk siapa? Musa, Harun, terus Samuel, Dawud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Isa. Isa itu diutus untuk Bani Israel juga. Ya. Jadi begitu banyak nabi terutus untuk Bani Israel. Maka Allah mengatakan wa anni fadzaltukum alal alamin. Hasadnya mereka terhadap Nabi Muhammad ya itu tadi, keistimewaan atau kenikmatannya pindah. Biasanya yang dijadikan Rasul itu dari kalangan Bani Israel. Nah, kok ini Rasulnya orang Arab. Orang Arab dulu itu dipandang sebelah mata. Dianggap kalangan terbelakang. Bodoh, banyak yang buta, huruf, hidupnya barbar, ngawur, tidak terpelajar, kan gitu kan. Lah, di sisi lain Bani Israel ini berpendidikan. Gitu loh, berpendidikan. Tiap hari baca kitab, sekolah, dan lain-lain. Ya kan? Begitu tahu yang dijadikan Rasul ternyata Nabi Muhammad dari kalangan ummiyin, orang-orang bodoh. Mereka sakit hati. Kok ora aku Rasule, ngaku sekolah aku pinter, kan gitu loh. Kok dek nih? Kenapa bukan saya? Kenapa kok dia? Ya. Itu. Jadi mereka merasa lebih tinggi, lebih terpelajar, lebih pinter, lebih berpendidikan. Ini bukan masalah agama saja sih sebenarnya. Masalah dunia kadang seperti itu. Anak sekolah ya, pinter sejak TK sampai S1, S2, S3, pinter. Nilainya kamlut. Nah, ternyata setelah lulus hanya bekerja di sebuah perusahaan yang mana pemilik perusahaan itu teman sekolah dulu yang anaknya nawakal. Kadang seperti itu. Ya. Jadi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Yes, itu keutamaan Allah diberikan pada siapapun. Dan semuanya punya kesempatan untuk itu. Ya. Kalah bondo menang dongo. Ya, kalah bondo menang dongo. Aja menang dupo lho ya, engko ning dukun. Gitu ya.
Ya, kalah bondo menang donga. Aja sampai bondone kalah, dongane kalah sisan. Ya, gitu nggih. Karena la yaruddul qadar illat doa. Tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Ya. Ya, ya itu tadi. Karena bangsa Arab itu sejak awal memang didoakan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatal lak wa arina manasikana wa tub alaina dan seterusnya itu. Di Al-Baqarah juga. Rabbana wa ba'as fihim. Nah, cukup dulu ya azan ini.